Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman remaja semua, ketemu lagi sama Teteh di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Nah, kali ini teman-teman, Teteh bareng siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Bareng sama apa ya? Remaja. Mau remaja, udah remaja ya? Remaja awal. Ya, bareng sama Kanara. Tring-tring, aslinya ada ini ya. Tring-tring-tring. Boleh kenalan dulu Kak Kanara. Kanara apa namanya nih? Oke. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Anindya Kanara Maheswari, bisa dipanggil Kanara. Kanara, oke. Udah kayak ini ya, kalau dulu mah MC cilik gitu. Kanara lulus SD? Ya. Oke, lulus SD loh guys, Kanara, dan sekarang mau ke SMP. Iya. Betul, oke. Sama sih, kita nggak beda jauh sebetulnya Kanara usianya. Sama Teteh ya, cuma beda ya 2 tahun 3 tahun lah. Wih. Mudah banget ya Teteh. Iya. Nggak terima Kanaranya pasti. Enggak terima. Oh, terima ya. Iya, makasih banyak loh. Nah, Kanara ini teman-teman waktu di SD terkenal dengan aktif. Iya. Dulu itu nggak dulu ya, ada kali beberapa bulan atau setahunan ya kali ya pernah Teteh ajak ngisi ngisi kader ya. Iya. Pernah. Terus kemana lagi Kanara? Seminar Ibu Hamil. Seminar Ibu Hamil. Ye, keren banget. Terus apa lagi ya? Nemenin MPLS ya, yang kelas 1 SD gitu ya. Benar, keren banget. Nah, Kanara kan baru lulus SD nih menuju SMP. Apa sih yang Kanara rasakan? Rasanya senang banget ketemu teman-teman baru, guru-guru baru, lingkungan baru. Tapi sedih juga. Kenapa? Karena harus ninggalin kelasnya. Enggak dong. Harus tinggalin guru-guru di SD sama teman-teman di SD. Oh gitu. Tapi kan nanti yang di SD juga ada yang ketemu lagi ya di SMP gitu ya. Iya ya, kayaknya bosen ya. Iya, 6 tahun loh di SD loh. Jadi ketemu lagi ya di SMP. Tapi pasti ketemu dengan apa ya, selain teman baru, guru baru, pengalaman baru juga ya. Dan suasananya bakal berbeda. Betul. Nah, waktu di SD nih, Kanara kan aktif ya teman-teman nih di dokter kecil namanya. Menurut Kanara nih, apa sih yang momen berkesan nih Kanara waktu Kanara ikut dokter kecil? Momen berkesan aku itu pas hari Senin, pas jadi upacara pas petugas. Itu dokter kecil tuh kayak jagain teman-teman adik-adik kelas yang sakit ke UKS. Sama pengalaman itu tuh aku pas seminar bareng Teteh yang ibu hamil. Apa itu yang dirasakan? Itu kayak ngisi ibu hamil sih gitu. Kayak aku ngisi ibu hamil, kayak aku seneng sih gitu, kayak dapat pengalaman ibu-ibu hamil juga, pengalaman tentang stunting gitu. Jadi kayak aku bangga sama diri aku. Tapi bener, kenapa waktu itu Teteh milih Kanara buat ngisi ibu hamil guys? Pertama, ibu hamil kan mengandung ya. Dan menurut Teteh itu, Kanara itu anak yang cerdas banget, pinter banget, pokoknya aktif banget. Dan Teteh tuh pengen ibu-ibu hamil itu kayak yang ngelus perutnya tuh kayak yang, ih anak gue gitu ya, anak aku kayak Kanara ya gitu. Maunya tuh kayak gitu, maksudnya supaya termotivasi, oh aku itu harus jadi ibu hamil yang sehat gitu ya, supaya melahirkan anak yang sehat, anak sehat dan cerdasnya kayak Kanara. Gitu ya. Alhamdulillah kalau itu jadi momen berkesan ya buat Kanara selama menjadi dokter kecil teman-teman. Nah, dari SD nih ke SMP, dari kan perasaannya kayak ninggalin teman-teman sama guru-guru yang di SD gitu ya. Iya. Perubahan apa sih yang Kanara rasakan nih dari segi pertumbuhan gitu ya? Yang dulu SD kayaknya cilik banget gitu, sekarang udah SMP aja. Sama perubahan perkembangan yang Kanara rasakan misalnya dari segi emosionalnya gitu. Kalau pertumbuhan itu tuh aku
bertambah tinggi ngerasanya. Tapi kalau beneran nggak tambah tinggi? Iya dong. Iya beneran. Tapi kalau emosional bagi aku masih sama aja sih, masih kadang emosi dikit karena dengan apapun, misalnya panas atau hawanya gimana gitu. Emosian. Iya. Jadi kayak masih sama aja. Masih sama. Tapi kalau dari segi emosional pertemanan nih, kan dulu waktu SD kayaknya Kanara nyentilin mamah mulu nih ya. Kalau sekarang perasaannya kayaknya aku harus punya circle deh, ketemu teman-teman. Misalnya kayak lebih senang ngumpul sama teman-teman gitu. Enggak. Iya kayak gitu. Ada masanya. Ada masanya pengen ngumpul-ngumpul. Terus pengen reunian gitu ya. Terus apalagi ya kayak sering berantem wajar ya, maksudnya kayak dengan masalah apapun. Jadi ya gitu. Pengen mencoba hal baru nggak sih Kak? Ya pengen banget. Iya. Jadi nggak mau stuck di pengalaman ini gitu. Wih keren nih. Nah pernah sebagai dokter kecil, kemudian Kanara juga ya teman-teman, sekarang menuju remaja nih ya. Menurut Kanara nih, yang Kanara lihatlah sekeliling Kanara gitu ya, anak remaja sekarang yang lagi tren ngapain sih? Kamu kan generasi apa sih? Generasi apa? Apa ya? Si Sigma sama si Mewing guys. Tapi aku nggak Mewing ya. Oh enggak, ya tetap Sigma sih. Apa yang lagi tren di kalangan anak-anak Gen Alpha? Ya, bukan Gen Z lagi, sorry ya. Kalangan Gen Z sama Gen Alpha itu kayak mereka melakukan olahraga lari gitu ya, kayak sering kan. Terus apalagi ya kayak olahraga misalnya nge-gym ya. Terus kayaknya banyak yang paling sering tuh TikTokan ya. Oh iya, berarti Teteh Gen apa ya? Kamu Teteh TikTokan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Oh lagi trennya itu ya? Iya, trennya lagi trennya olahraga sama TikTokan. Iya. Tapi bagus ya, kayak kalau misalnya trennya lagi ke olahraga, bagus ya. Berarti yang katanya anak generasi Gen Z atau Gen Alpha udah nggak boleh jadi mageran. Iya, benar. Udah nggak boleh kalau kata mereka itu apa namanya? Nggak boleh malas-malesan. Nggak boleh malas-malesan. Terus katanya generasi lansia ya? Iya. Ternyata kan bukan ya, tapi maksudnya masih bisa bergerak. Jadi kalau remaja sekarang katanya yang lagi trennya itu lagi nge-gym, lari-lari gitu ya. Itu run gitu ya, yang kompetisi-kompetisi banyak ya, yang pertandingan lari dan sebagainya gitu. Nah, itu termasuk yang bagus nggak sih ya? Iya bagus kan? Biar kita Gen Alpha sama Gen Z itu tuh nggak main HP terus gitu. Benar. Badannya harus digerakin biar harus sehat. digerakin biar sehat. Iya. Ingat tuh kata Kanara. Nah, kan tadi ngomongin yang lagi tren. Berarti menurut Kanara kalau jadi remaja itu harus kayak gimana sih Kanara kalau jadi remaja? Kalau jadi remaja itu harus aktif mencoba hal-hal yang positif sih ya. Hal yang positif contohnya? Aduh, contohnya itu tuh kayak misal gym gitu ya. Boleh. Gym terus kayak melakukan hal yang bikin sehat tubuh ya. Jadi nggak main HP terus ya. Kalau berbaur sama temen juga jangan yang buruk ya. Iya udah. Oke. Jadi remaja itu harus melakukan hal-hal yang positif ya. Iya. Termasuk tadi bergaul sama teman. Berarti nyari temennya yang baik. Yang baik. Kalau yang buruk itu nanti kita di masa depan jadi kayak terbawa arus. Oke, sip. Berarti circle-nya atau gengnya gitu ya, atau bestiannya sama teman-teman yang baik juga, yang bisa membawa pengaruh positif gitu ya. Terus misalnya kayak kita belajar bareng, bukan kita main-main terus kita bolos, itu nggak boleh. Nggak boleh teman-teman Gen Alpha. Bolos itu nggak boleh. Jadi harus positif sampai belajar bareng. Belajar bareng tapi nggak ngasih contekan bareng kan? Enggak dong, belajar itu ya.
Itu Nggak boleh ya. Kalau kayak gitu sebelum ujian mending ya kayak belajar Tanya jawabnya ya, kira-kira sharing-sharing soal gitu gitu, ya, apa iya. sih yang bakal keluar gitu. Sip. Benar banget. Nah, Kanara punya hobi nggak sih? Aku punya. Apa-apa? Hobi aku dance. Oh, perlu dicoba nih. Dung itu bukan dance. Itu Velocity. Dance itu kayak lagu yang terbaru itu. Hip-hop gitu. Oh gitu. Lagu K-pop bisa. Oh K-pop bisa. Boleh dicoba ya teman-teman, kita lihat nanti. K-popnya apa? K-pop BTS atau BTS bisa. Atau si Blackpink itu yang lagu yang kemarin itu Du. Hit you with that apa sih lagunya? Ternyata jadi lupa ya. Iya. Udah lama nggak itu. Oh, hobinya ngedance. Terus udah ada ini, ke mama bolehin ngedance gitu atau gimana? Bunda boleh, Bunda dukung. Sampai les gitu nggak atau di rumah aja? Iya, sendiri? nanti SMP aku mau les di luar, dance, modeling, nyanyi, sama acting. Wow, apa tadi? Ngedance? Dance, nyanyi, acting, modeling. Emang cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya tuh jadi dokter. Dokter yang bisa ngedance sama modeling, jadi kalau misalnya pasien lewat gitu ya? Enggak, jadi kayak kalau dance itu kayak hobi. Kalau cita-cita aku dari dulu dokter, makanya ikutin dokcil. Oh iya, benar. Tapi nggak apa-apa sih dokter yang bisa ngedance, yang bisa modeling, yang banyak ya sekarang ya. Karena ya nggak di situ-situ aja, maksudnya tuh dengan Kanara jadi dokter terus bisa jadi ngedance mungkin gitu, itu kan hobi ya yang bisa apa namanya disalurkan gitu kan ya. Benar. Siapa tuh nanti dokternya memang jadi dokter ini ya, dokter dance ya. Dokter dance. Ayo ibu-ibu gitu ya, yang gitu. Mungkin kamu senang ya. Iya, itu senang. Kenapa milih jadi dokter, Kak? Jadi dokter, gimana ya? Jadi tuh teman-teman aku tuh dulu sering jatuh, sering sakit. Aku jadi ada inisiatif buat nolong dia. Terus dari situlah aku kepikiran, oh iya aku mau jadi dokter biar menolong orang yang sakit. Nah, itu kan waktu masih kecil. Kalau pas udah gede, aku mau jadi dokter biar menolong orang yang sakit, nggak dibayar gimana? Bingung kan? Jadi aku maunya sukses dulu, terus misalnya insya Allah aku buat rumah sakit yang khusus gratis. Keren banget. Rumah sakit khusus gratis. Iya, jadi kalau orang yang ya. kalangan bawah gitu ya, yang maksudnya yang pengen berobat tapi nggak bisa. Jadi aku mau menolong. Luar biasa sekali teman-teman ya. Kenapa memilih cita-cita tersebut dari sekarang bahkan sudah menjadi atau memilih cita-cita sebagai seorang dokter ya. Yang menurut Teteh sih mulia banget gitu. Dulu juga memang harus ada menolong orang yang dulu ya, Kanara ya. Menolong orang, mempunyai empati, simpati gitu ya terhadap orang lain gitu ya. Dimana mungkin mereka tidak seberuntung kita gitu ya. Entah mungkin mengalami musibah atau misalnya lagi celaka dan sebagainya gitu. Luar biasa. Nah, apa sih kan dokter nih? Katanya sih Kanara katanya jadi dokter itu susah. Harus 6 tahun 7 tahun ya, atau lebih ya? Jadi dokter itu apa namanya? Perlu perjuangan ya ke arah sana karena yang kita hadapin itu kan bukan benda mati ya, tapi benda hidup gitu. Benda hidup. Kesalahan dikit kita yang salah. Gitu. Nah, untuk menggapai cita-cita menjadi seorang dokter itu, Kanara, apa sih yang Kanara lakukan? Kan udah dari sekarang nih pengen jadi dokter nih, aku nih harus ngelakuin apa, Kanara itu? Kalau aku belajar dengan sungguh-sungguh, terus berdoa agar cita-cita tercapai. Jadi kita juga bukan
gitu aja ya. Maksudnya kita harus buktiin sendiri gitu. Jadi nggak hanya doa. Kita pokoknya misalnya ikutin tentang apa PMR, dokcil itu bagus kalau misalnya insya Allah misal mau jadi dokter. Oke, benar-benar. Terus juga tadi belajar ya untuk menggapai cita-cita tersebut gitu ya. Cita-cita yang sungguh mulia sekali ya teman-teman untuk menjadi dokter. Iya. Nah, Kanara juara berapa sih di SD? Juara 1 ya? Juara apa? Juara ranking, iya. Kalau nggak ada ranking-rankingan sekarang ya? Ada, tapi dari kelas berapa dulu nih? Oh gitu, terakhir kemarin? Terakhir aku ranking 3. Yeay! Aku juara ranking berapa ya? Tinggi pasti mas. Tinggi apa jadi? Nah, pesan Kanara nih untuk para remaja, kan Kanara baru lulus SD iya, nih. Baru mau masuk SMP gitu ya. Dimana sekarang masih banyak juga nih teman-teman remaja yang di SD mungkin yang perlu informasi gitu ya. Ini ngapain ya aku ya, kayaknya ada perubahan yang terjadi kan dari SD gitu ya, yang tadinya mungkin biasa-biasa saja terus menjadi remaja awal. Apa sih pesannya Kanara untuk para remaja awal atau remaja awal, benar ya? Iya benar. Yang masih SD atau baru mau masuk SMP, itu punya pesan khusus nggak sih buat teman-teman? Oke, pesannya itu kalau misalnya masih baru jadi remaja ya, itu kayak aku. Itu kita jangan berbaur dengan orang lain yang buruk ya, harus yang baik. Terus sikapnya terhadap guru. Kenapa tuh? Kalau kayak jelek kan nggak bagus ya, jadi kayak gitu. Oh, sikapnya harus baik, bergaulnya yang baik. Terus ada lagi? Terus sama orang tua juga ya? Iya, sama orang tua. Pokoknya kalian kalau misalnya remaja baru tuh jangan kan sekarang tuh lagi banyak yang tawuran ya. Banyak banget. Jadi itu stop, jangan tawuran, kalian belajar gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah tawur-tawuran, nggak usah geng-geng yang negatif, tapi kalian tuh banyak belajar. Hormati guru, hormati orang tua, sayangi teman, hormati guru, hormati orang. Benar sih itu ya. Bener. Pertama karena kita kalau misalnya pergaulan itu pengaruh banget. Bebas gitu loh. Iya. Zaman sekarang ya. Pengaruh banget ya kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman. Kita tidak memandang buruk ya, tapi mungkin banyak memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertemanan gitu. Jadi kan kitanya juga terbawa ya, Kak, terbawa arus. Kayak teman-teman gitu kita yang malas belajar, kitanya punya semangat karena teman-temannya malas belajar kita ikut-ikutan gitu. Terus yang lain misalnya hobinya, misalnya kalau cowok merokok gitu ya, tadinya kita nggak merokok, karena biasa aja, ikut-ikutan aja gitu ya merokok, jadi ikut-ikutan nih teman-teman. Itu pengaruh banget, benar. Tapi nggak juga kita ninggalin teman-teman yang buruk ya, dalam artian ya bisa jadi mereka juga tersadar kayak berubah gitu. Iya, Kanara juga bisa ya menjadi anak yang baik misalnya. Saya juga harus menjadi lebih baik, itu bisa. Terus menghormati guru. Iya benar. Nah benar. Ada pepatah nih Kanara. Apa? Adab dulu sebelum ilmu. Iya, asik, benar. Benar ya. Ini benar teman-teman, kalau misalnya ilmu kita juga tinggi, pinter, tapi kita punya adab yang tidak baik terhadap orang yang lebih tua, atau bahkan guru sekalipun ya, maka nggak ada apa-apanya ya nggak sih? Kayak gimana ya? Buruk gitu loh. Buruk, iya benar. Dan apa ya namanya ya? Kayak nggak ada ridunya aja gitu ya dari guru. Bener. Padahal guru udah maksudnya udah ngajarin kita. Bener. Udah sabar banget nggak sih? Tapi malah kitanya yang buruk gitu. Bener. Orang tua juga. Iya benar, orang tua. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan teman-teman. Jangan ngelawan guys gitu, karena ya kurang lebihnya orang tua pasti mengarahkan ke arah yang lebih baik ya buat anak-anaknya. Adapun kalaupun misul lagi kan jadi salah nih. Adapun kalau misalnya ada yang kayaknya aku kan nggak suka itu, kayaknya ini kan ini, mungkin
apa solusinya? Dibicarakan baik-baik kali ya sama Bicarain orang tua. baik-baik. Terus kan kalau misalnya satu keluarga itu kan beda-beda kan ya, kayak Karakternya. didikannya beda Didikan, ya. oke. Jadi kalian jangan ikut-ikutan gitu, harus didikan orang tuanya sendiri, takut nanti ujungnya salah. Oh gitu. Jadi jangan menyamakan diri sendiri dengan orang lain gitu ya. Saya mau punya orang tuanya kayak yang begitu gitu. Iya. Padahal orang tua kita juga jauh lebih baik. Jauh lebih gitu. baik. Yang satu lagi nih, doanya orang tua ya, terutama ibu ya, karena ya Benar-benar. menembus langit banget nggak sih? Iya. Walaupun kita punya cita-cita yang bagus, terus kitanya pintar, tapi kitanya malah banyak nyakitin hatinya orang tua. Itu kayak ridho Allah kan, ridho orang tua, ridho Allah kan. Iya betul. Iya. ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan harus dengan ridhonya orang tua. Iya. Direstuin gak sih ini gitu, dibolehin gak sih ini gitu ya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Iya. Misalnya mau belajar, jangan lupa tuh kalau mau belajar berangkat sekolah apa sih? Salim, bener gak sih? Salim. Kayaknya udah jarang banget deh Kanara. Iya udah jarang. Sama makan pagi bersama, masih nggak Kanara? Aku kadang-kadang, soalnya ayah kadang berangkat pagi. Oh berangkat pagi, iya. Makan bersama, sarapan bersama nih teman-teman. Terus juga tadi salim atau salim. cium tangan sama ayah bunda sebelum berangkat sekolah. Iya kan? Iya, soalnya Gen Z sama Gen Alpha itu tuh kayak udah jarang salim sama cium orang tua ya. Bener. Berangkat ya? Iya, langsung. Udah ya, mau uang jajan gitu. Yo, minta uang jajan lagi ya. Soalnya uang jajan mana? Iya, sekarang tuh yang diprioritasin tuh uang jajan karena karena kadang tuh teman-temannya, nih aku ada duit nih gitu. Oh gitu. Jadi kayak kadang juga ada yang baik, ada yang ngasih. Oh gitu. Oh jadi kalau di Gen Alpha itu, gue punya duit nih, iya, gitu. nih, gak ada duit ya lu gitu. Oh gitu, teman-teman. Sombong. Sombong. Boleh. Jadi kayak harus besar gitu uang jajannya. Kalau besar uang jajannya dianggap apa kak? Dianggap kayak, wah kaya ini. Oh tajir gitu. Tajir gitu. Oh gitu, benar sih. Pernah aku nemuin nih teman-teman buat jadi bahan cerita nih. Ya. Gibah nggak sih? Gibah ya. Ya pernah aku nemuin. Rumahnya itu deket banget sama sekolah. Tapi ayahnya itu pekerjaannya ketika teteh tanya itu adalah seorang buruh. Buruh apa ya, buruh bangunan ya. Nah, terus teteh tanya, anaknya udah SMP, kakak-kakak nih ya. Terus ditanya uang jajannya berapa? 20.000 sehari, gede banget kan. Padahal rumahnya tuh cuman ada di samping sekolah. Terus aku bilang, memang kalau jajan buat apa? Buat beli minum, buat beli es cekek kok nggak sih? Es cekek itu kan kayak ada es teh gitu ya. Tapi dicekek gitu. Iya, diginiin. Iya, diginiin gitu ya. Nah, buat beli es cekek, buat beli apa gitu. Padahal kalau misalnya deket kan bisa bawa botol minum sendiri, bawa bekal sendiri gitu ke sekolahnya. Jadi kan kalaupun memang harus 20.000 itu bisa berhemat. Iya, harus tabung, sisanya bisa. Benar gitu. Tapi kalaupun nggak ada uang segitu, sebetulnya sih jangan sampai nggak sekolah juga ya. Gitu. Kalau bagi aku ya, kalau sekolah itu nggak wajib uang jajan ya. Uang jajan tuh maksudnya kayak sebagian doang kan. Iya, apalagi kalau kita udah bawa bekal ya. Iya, jadi kalau udah bawa bekal gak usah berjajan gitu, habisin makanan dari bunda, orang tuanya gitu. Iya, berarti yang harus dilakukan teman-teman sekolah nih yang baru nih, praktik baiknya menurut Teteh atau menurut Kanara deh, menurut Kanara dulu, benar nggak sih kalau remaja itu sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu? Betul. Betul ya. Biar apalagi Senin ya. Upacara gitu ya. Benar. Tapi kalau kakak kelasnya cakep, pingsan gitu. Pura-pura pingsan gitu ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Pura-pura pingsan terus dibawa ke ruang UKS supaya demi ketemu kakak kelas aku cowok-cowok yang cakep. Minum gitu ya. Pengalaman ya? Enggak. Harus sarapan dulu. Karena Kanara kalau dengan sarapan
katanya kita bisa menyerap ilmu dengan lebih baik. Iya benar. Karena pertama perut kita nggak kerucuk-kerucuk minta dikasih makan. Pas lagi kita masih belajar kan. Kayak kerucuk-kerucuk gitu. Benar. Kedua, sarapannya juga harus sehat kan. Karena kalau benar buah-buahan, protein tinggi ya. Jadi teman-teman jangan cuma ngeuduk aja. Iya benar. Nasi goreng doang tapi nggak ada telurnya, nggak ada sayurnya misalnya gitu. Tapi harus dengan gizi yang seimbang. Kenapa? Karena supaya nggak anemia. Kalau anemia berarti kan kekurangan oksigen di otaknya nih kan, Nara. Iya, kalau anemia kan dia hemoglobinnya rendah. Sedangkan Hb itu kan mengikat sari makanan sama oksigen. Nah, sedangkan otak kita kan butuh oksigen ya kan, Nara ya. Buat mencerna juga buat mencerna juga. Jadi kalau kekurangan oksigen yang terjadi adalah teman-teman mengantuk atau jadi lemas. Nah, kalau udah lemas teman-teman nggak bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Iya, kadang ditegur guru ya kayak, kamu siapa? Kok tidur? Nah, udah nggak nerima pelajaran, malah bawa ke ruang BK. Iya, benar. Begitu. Kedua, anak remaja sekolah itu harus membawa bekal, setuju nggak? Setuju banget. Setuju kan? Bawa bekalnya bekal sehat. Jadi nggak ada lagi itu mie kotak. Tapi Teh, kalau misalnya kita bawa bekal tuh, kadang tuh sama orang lain tuh dibilang anak mami. Oh gitu. Karena bawa bekal. Apa memang anak mami? Iya bener ya. Bener. Anak siapa dong kalau bukan anak mami? Benar, harus bawa bekal. Ya bahkan ternyata sampai sekarang bawa bekal loh kan. Sama bawa botol air minum. Iya, itu wajib juga. Wajib juga. Selain mencegah dehidrasi, teman-teman juga bisa meminimalis penggunaan plastik. Iya benar. Supaya sayang bumi. Sedangkan plastik itu bisa terurai selama 1000 tahun. Bertahun-tahun, 1000 tahun kan kita udah nggak ada tuh 1000 tahun gitu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi bawa botol minum atau tumblernya teman-teman remaja. Teteh pernah beli cakwe nggak? Cakwe. Oh iya. Ya itu kan sambalnya tuh kayak kecil, diisi sambal dikit-dikit tuh. Plastik pokoknya tapi sambalnya dikit gitu, tapi banyak banget plastiknya. Terus kayak pikiran aku tuh ini memang bisa terurai gitu. Boros ya. Boros banget ya. Udah pakai plastik lagi gitu ya. Iya benar. Beberapa banyak penggunaan plastik. Makanya kantin-kantin di sekolah juga sudah harus mulai sebetulnya meminimalisir penggunaan plastik itu. Juga harus bawa tempat makan. Benar. Nah, yang terakhir nih, anak remaja itu kudu pulang sekolah harus makanan yang sehat ya tentunya. Iya, benar-benar. Jadi kurangi kayak makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet, pewarna, perasa buatan semuanya ya. Iya. Karena itu juga berpengaruh terhadap kesehatannya. Iya, bikin sakit. Kalau udah sakit nggak sekolah. Iya, soalnya aku pernah ngerasain. Aku tuh jajan-jajanan di sekolah, malah kena tipes. Jadi pelajaran buat kalian, jangan makan makanan sembarangan nanti kayak aku. Pernah soalnya ya. Iya, soalnya aku udah pernah pertama gejala, terus kemarin masuk rumah sakit langsung tipes. Itu kalau tipes doang. Kalau diare? Iya. Kalau kena kanker, kan zat pengawet pewarna buatan bahaya juga ya terhadap. Aku juga kayak penyakit itu tuh dari makanan. Pertama aku amandel, terus aku sakit mah, tipes deh. Oke. Berarti Kak Nara nggak boleh diulangi. Kak Nara ngasih tahu juga sama yang lain nggak boleh diulangi atau jajan sembarangan. Harus bawa bekal sehat. Oke deh. Ini setuju ya kalau remaja udah mulai sarapan, bawa bekal, pulang makan makanan yang sehat juga. Iya, benar-benar. Okay. Nah, ngomongin makanan dan lain sebagainya selesai nih. Sekarang aku mau tanya, Kak punya idola nggak sih? Ide apa? Idola. Oh, idola. Idol. Idol. Banyak gitu. Banyak, oke. Tapi aku sebutin satu grup aja ya. Satu grup, oke. Grup. BTS. Bukan, aku berapa grup ya? 3 deh, 3. Oke. 4 deh. 4, oke. Banyak banget idolanya nih. Pertama ada BTS, pasti BTS. Oh, terus B-Monster. Terus Heart to Heart. Oke, Heart to sama Heart. Enhypen. Banyak banget teman-teman idolanya ternyata.
K-pop ya. Benar. Kalau drakornya suka? Kalau drakor aku jarang nonton. Jarang nonton. Paling kalau nonton juga FOMO, Squid Game doang. Karena takut kehilangan tren kayak yang lain ya. Karena Iya, aku FOMO-an aku doang. pertama nonton Squid Game 1 udah, Squid udah. Game 2 udah. Karena pengen tahu Squid Game 3 gitu ya. Jadi FOMO gitu. Oke, sip. Oke. Tapi itu kan kalau artis nih. Kalau yang nggak artis, ada nggak sih yang jadi idolanya Kanara? Yang nggak artis. Di sekitar aku apa dia apa? Di sekitar, misalnya kayak guru atau tetangga, kayaknya sosoknya sangat penting, atau orang tua gitu. Kalau idola aku, orang tua aku pasti. Mama apa ayah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya, Iya. tetap pisahkan. Oke. Terus Teteh, karena maksudnya udah ngajarin dokter kecil gitu. Oke. Udah bantu aku buat kayak seminar, terus yang moderator ya. Oh ya, moderator seminar. Moderator seminar. Apa kemarin dokter? Ini ya? KKR ya? Iya. Iya, dokter kecil. Iya benar-benar. Dokter kecil kan? Nah, moderator seminar dokter kecil mana kemarin. Udah berani berbicara. Oke, wah, luar biasa. Guru ada paling guru disenangin. Guru hampir semua sih, semua guru. Karena itu tuh semua guru tuh yang ngajarin aku gitu ya, biar aku pertama bisa baca, bisa nulis, bisa eja kosakata, gitu, matematika, gitu. Sip, luar biasa Kanara. Nah, terakhir ngomongin idola, tadi idolanya kan ada ayah sama mama ya. Iya, benar-benar. Selain BTS itu tadi. Apa sih arti keluarga menurut Kanara? Arti keluarga itu menurut aku tempat curhat ya. Oh, bukan tempat minta uang? Oh, enggak dong. Tempat curhat. Curhatnya emang Kanara nggak sama Besti? Karena kadang tuh Besti tuh kayak membocorkan. Oh, bocor. Berarti gitu. nggak Besti kalau bocor itu. Kalau kayak... Besti kan nggak boleh ngebocorin. Kayak bermuka dua gitu. Bestinya nonton nggak? Nggak tahu deh. Soalnya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oh, nggak punya Besti. Semuanya Besti ya, temenan. Oke. Kalau mama kenapa jadi tempat curhat? Karena bunda tuh selalu dengerin, terus selalu nasehatin. Jadi tuh kalau misalnya aku berantem sama siapa-siapa tuh bunda nggak belain aku. Oh gitu? Iya, jadi dinasehatin nggak boleh. Pokoknya salah kalian berdua. Jadi tuh kayak aku dituin biar gak anak mami. Gitu. Oh, tapi benar nggak sih kalau misalnya sekarang anak remaja itu kayak gini? Nggak mau curhat sama mama, soalnya kayak adu nasib. Bener. Jadi tuh kadang dipendam sendiri ya. Dipendam sendiri. Tapi mama kayak adu nasib enggak. Mama jadi tempat curhat yang baik. Gitu. Iya benar. Kalau misalnya gini, mama aku kan tadi kan ditembak cowok ya. Ih, mama tuh zaman dulu ya gitu. Zaman dulu mama nggak kayak gitu. Itu kalau kata anak remaja tuh sekarang adu nasib. Mama gitu nggak? Kalau bunda sih kalau aku ituin tentang temen cowok ya. Oh kayak gitu. Iya, kayak misal bunda tuh nggak pacaran, paling cuma pacaran sama ayah langsung nikah gitu. Oh gitu. Iya, terus pesannya bunda, boleh nggak pacaran? Kuliah atau kerja? Nanti aja. Masih lama. Masih lama guys, benar sekarang mah menggapai cita-cita. Iya, dulu. Tapi kalau pacaran bagi aku nggak wajib sih, karena harus cita-cita. Nggak boleh jadi wajib. Iya, nggak wajib juga kan, kayak kalau mau nggak boleh gitu. Nggak benar, nggak boleh. Karena kalau menurut aku sih ya Kanara ya, kalau jodoh mah nanti kan datang sendiri. Iya benar. Apalagi kalau kita punya value yang bagus banget gitu ya. Ada nih Kanara cantik, pinter, baik hati. Mau gitu jadi suaminya misalnya nanti ya gitu kan. Berarti punya value atau punya nilai tersendiri bagi seseorang. Iya, nilai gitu. Akan dicari ini ada loh Kanara ya, ini cocok banget deh gitu buat jadi pendamping hidup aku misalnya ya nanti. Jadi nggak usah aduh sekarang aku jomblo deh kayak aku harus cari pacar gitu. Iya, segala nyari di aplikasi ya. Ada sekarang? Ada itu Gen Z. Oh gitu? Nyari di aplikasi terus kenalan. Karena kejombloannya itu. Iya kan.
kenalan tapi mereka ngerasa cocok, Oh gitu. pacaran, terus ada yang sampai nikah. Oh gitu. Iya, jadi kayak bisa sih ya jodoh Nikahnya dari mah nggak aplikasi apa-apa, ya. cuma pacarannya itu Iya, yo, kan aktivitasnya bener. banyak banget. Apalagi kalau misalnya ya jadi berakibat negatif nih ya teman-teman. Contohnya kayak yang tadinya rajin sekolah jadi nggak rajin, Iya, jadi yang tadinya kayak rajin sleep call belajar, gitu. bener, nggak jadi rajin belajar, bahkan jadi ke apa ya namanya ya, Buruk ya, buruk ya, sampai terlibat ke pergaulan bebas itu, yang sampai misalnya melakukan aktivitas seksual dan Iya, sebagainya bener. ya, sampai terjadi kehamilan bahkan, Iya. terus putus sekolah, terus nggak sekolah. Wah itu bahaya banget aku ya. pikir orang yang kayak gitu tuh masa depannya bakal, aku ya maksudnya pikiran aku, orang itu bakal nggak punya masa depan karena kan juga anaknya harus sekolah gitu ya. Jadi kayak kasihan anaknya. Harusnya kan bisa merubah hidup ya, Iya, nggak merubah sih? hidup, Misalnya ayah gitu. ibu kita nih, oh ya ibu kita, maaf nih teman-teman, hanya misalnya lulusan SD atau Iya, lulusan SMP, oh kitanya kan harus lebih dari mereka gitu, Iya. entah dari segi pendidikan teman-teman, atau misalnya segi apa ya, kesempatan untuk sukses gitu Kita ya. harus banggakan orang tua misal lulusan SD, kita harus lulusan S2 ya Wih. kan. Iya benar. Nah itu bisa merubah Iya, ya, bisa merubah bisa benar, merubah merubah derajat orang tua. Benar ya. Emang berapa derajat Kak? Aduh, Suhu kali ya. iya itu mas suhu. Oke nih, Kanara, kayaknya pertanyaan Teteh sudah mulai ini nih. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang di luar teks nih. Aduh. Deg-degan aja nih. Yang susah Kanara, punya keras nggak sih? Aduh, ya Allah. Kalau nggak ngaku kelihatan sama kerasnya. Kalau ngaku, aduh, Ih, punya apa nggak usah sebutin nama. Keras ya. punya. Keras itu kan yang kita suka. Iya, kita suka apa-apa dong Nggak ya. apa-apa. Dianya tahu nggak? Iya, tahu. Terus pacaran? Enggak, jadi Enggak. kita kayak gimana ya? Dia suka sama aku. Ya udah kita kayak temenan aja gitu. Oh, kayak temenan. Pernah nyatain suka? Enggak pernah. Nggak pernah. Cowok doang yang nyatain perasaan. Jadi Oh, aku itu jawaban kamunya apa? maaf ya, kita temenan aja atau sahabatan gitu. Padahal kamunya menggebu-gebu suka juga gitu. Ya enggak sih, maksudnya kayak kan ayah baik sih. aku strict parents, sama juga kan nggak kayak ngapain pacaran gitu loh. Jadi aku nolaknya dengan baik aja. Nah, ngomongin gitu. strict parent itu bagus nggak sih menurut kamu? Bagus banget, soalnya Kenapa ya, kata remaja nggak bagus? bagus Membatasi gitu. Enggak, jadi tuh strict parents tuh kayak kita dibatasin malam, kan enak gitu ya, dibatasin malam, jadi nggak kayak pergaulannya juga itu kan, pergaulan, terus Nggak apa-apa buat kamu gitu. nggak apa-apa buat aku, tapi buat kalian coba aja dulu gitu ya. Terus enak Coba aja, enak kalau banget. jalan-jalan tuh bareng orang tua, jadi kayak healing bareng orang tua gitu loh. Jadi kayak bareng Benar. teman, bareng orang tua. Benar. Kalau bareng teman kan bayarnya masing-masing ya. Iya, kalau orang Kalau tua orang kan tua dibayarin dibayarin ya. Jadi kayak gratis gitu. Gratis, bener. Sama pacar aja masing-masing ya. Iya, masing-masing atau enggak kalau udah putus misalnya, gantiin ini, gantiin itu. Oh, kan balikin gitu gitu ya. Oh, iya bener benar. banget. Sama orang tua mah nggak ada yang dibalikin. Iya, ya. nggak ada. Gratis Intinya mah semua kalau gitu. orang tua mah harus kitanya sukses gitu Oh ya. iya, benar. Sip. Oke deh. Baik, terima kasih ya Kanara sudah hadir di Tipot ngobrol seru bareng Teteh. Nanti mungkin lain kali kita ketemu lagi. Tapi kamu terus sih maksudnya di Tipot ini. Nanti undang lagi ketika Kanara sudah jadi dokter. Yeay, amin. Nanti kan selamat pagi Bu Dokter Kanara gitu. Nanti kan gitu ya. Selamat datang di Tipot gitu. Terus ada yang flashback sebelumnya gitu. Semoga cita-citanya tercapai. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Bahwa Kanara mau jadi seorang dokter. Amin. Dokter apa Kak? Dokter anak. Dokter anak, teman-teman. Yeay. Ya, semoga cita-citanya tercapai. Apa yang diharapkan dimudahkan ya jalannya. Amin. Dan semoga nanti Kanara juga bisa masuk sekolah favoritnya yang Amin, dipilih. amin. Amin. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.